Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joza Asyara, NPM 21100-207 dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan subbab materi industri halal sebagai penguat ekonomi. Pengembangan industri halal telah menjadi agenda utama bagi perencanaan strategi pembangunan negara-negara di dunia. Bahkan beberapa negara yang mayoritasnya bukan sebagai negara muslim mempunyai tingkat kesadaran dan juga kepedulian yang tinggi terhadap integritas status halal yang melibatkan semua aktivitas di sepanjang rantai pasokan. Keunggulan industri halal ini terletak pada pilihan gaya hidup yang berprinsip pada nilai-nilai kebaikan atau syariah, seperti pemerataan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, ramah lingkungan, keadilan, menghindari ribawi, dan juga investasi yang beretika. Keunggulan tersebut menyiratkan terdapat integrasi nilai-nilai etika bersamaan dengan nilai-nilai agama dan juga membuka potensi industri halal dari 2,8 miliar konsumen muslim hingga konsumen non-muslim di seluruh dunia. Kesadaran dan potensi pasar terhadap industri halal ini mencakup beragam sektor seperti makanan, minuman, kesehatan, pariwisata, kimiawi, logistik, pemasaran, media cetak, dan juga elektronik, serta pembiayaan dan beragam sektor strategis lainnya. Penguatan industri halal ini sangat dibutuhkan bagi peningkatan perekonomian, sehingga dibutuhkan penguatan sektor-sektor industri halal selain sektor makanan. Indonesia masih belum mempunyai indeks terbaik untuk jenis sektor halal lainnya, khususnya berhubungan dengan industri gaya hidup ataupun lifestyle. Salah satu yang ditekankan pengaruh industri halal terhadap perekonomian adalah dampak terhadap daya saing wilayah. Penguatan industri halal akan mengembangkan sektor industri yang ditekankan pada jenis industri halal, sehingga multiplier yang dimunculkan bisa lebih ditonjolkan. Pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan pengembangan industri halal melalui penyesuaian regulasi. Salah satunya adalah dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ataupun JPH. Selain itu juga telah dibentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH. Indonesia ini mempunyai potensi sangat besar dalam menangkap peluang industri halal, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Laporan terakhir dari State of the Global Islamic Economy pada tahun 2018, sebagaimana disampaikan, Indonesia ini menempatkan pada urutan pertama untuk konsumen produk makanan halal di dunia. Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui produk domestik bruto ataupun PDB. Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar US dollar 3,8 miliar setiap tahunnya. Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan juga impor terhadap produk halal. Dari segi ekspor, industri halal ini sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal ini berkisar pada US dollar 5,1 miliar hingga US dollar 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal ini telah menghasilkan US dollar 7,6 miliar. Indonesia ini memiliki halal export opportunity produk halal sebesar 3,8% secara global. Angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kualitas produk halal yang diekspor. Selain itu, penetapan harga yang kompetitif dirasa penting agar produk kita ini bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia, maka berbicara mengenai peningkatan ekspor, sudah pasti di dalamnya ini terdapat peningkatan produksi. Untuk meningkatkan produksi, suatu perusahaan ini membutuhkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Maka terjadi hubungan positif antara ekspor dan juga penyediaan tenaga kerja. Industri halal juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap lapangan pekerjaan. Dari segi lapangan pekerjaan, industri halal ini mampu membuka 170 sampai 330 ribu lapangan pekerjaan. Jika
industri halal ini terus tumbuh, maka jumlah ini bisa lebih besar lagi. Industri halal ini dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang sangat berpotensi dapat diekspor oleh Indonesia adalah makanan halal dan juga busana muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendorong nilai ekspor, maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas disertai dengan peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif. Lalu juga industri halal meningkatkan potensi pariwisata halal. Pariwisata halal ini adalah sektor yang paling berpotensi untuk mendorong peningkatan cadangan devisa. Terlebih, Indonesia telah mendapatkan banyak penghargaan dalam konteks wisata halal. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi yang tepat sasaran. Strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menguatkan integritas paket wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya peran industri keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri keuangan syariah ini juga dapat digunakan untuk mendukung akses permodalan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaannya. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Bila ada banyak UMKM yang mengekspansi usahanya, maka kegiatan produksi pun akan meningkat. Peningkatan produksi ini bisa membawa komoditas halal Indonesia ini menuju perdagangan internasional. Banyaknya penduduk muslim tentu sangat berpengaruh pada besarnya konsumsi barang-barang halal yang beredar di masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap jaminan produk halal ikut memperbesar pengaruh konsumsi tersebut. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dua jaminan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 ternyata dapat mendorong para pelaku industri ini untuk mendaftarkan kehalalan produknya. Setiap tahun, produk domestik bruto yang berasal dari ekonomi halal ini berada pada kisaran 3,8 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan jumlah yang kecil, akan tetapi apabila dilihat dari besaran konsumsi masyarakat Indonesia, kontribusi ekonomi halal terhadap penguatan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Optimisme ini dapat dilihat dari prestasi Indonesia yang memiliki peran besar dalam industri halal di dunia. Sebagaimana dilaporkan The State of Global Islamic Economy Report, industri halal di Indonesia ini menduduki peringkat keempat, naik satu tingkat dibandingkan tahun 2019-nya. Posisi ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 top player pelaku industri halal di kancah global. Keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri halal di tanah air ini patut diapresiasi. Selain jaminan undang-undang, industri halal terutama prospek ekonomi Islam di tanah air telah terbukti dapat menarik investor dari perusahaan global top brands dunia. Ditambah lagi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEXI) 2019-2024 ini ikut menciptakan suburnya ekosistem halal di Indonesia. Meski menitik beratkan 4 strategi pertumbuhan industri halal, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal, dan pemanfaatan ekonomi digital, pemerintah juga telah membangun kawasan industri halal, misalnya seperti Halal Modern Valley di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga Bintang Inti Halal Hub di Teluk Lobam, Kepulauan Riau. Indikasi ini menandakan bahwa sektor-sektor selain makanan dan minuman masih dapat berkembang. Nilai-nilai Islam yang menjadi etika populer melahirkan konsumsi halal. Berkembang bukan hanya dari sektor makanan saja, tetapi juga pariwisata, busana, kosmetik, obat-obatan, dan juga tontonan Islami yang tanpa disadari telah menjadi gaya hidup Muslim di Indonesia.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.